Selamat siang, perkenalkan saya Hania Azahra dengan NIP 501712310776. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eksplorasi seismik pasif yang terdiri dari 10 bab. Untuk bab pertama yaitu pendahuluan eksplorasi seismik pasif, bab kedua dasar-dasar gelombang seismik untuk metode pasif, yang ketiga instrumentasi perekaman seismik pasif, yang keempat desain survei dan akuisisi data seismik pasif, yang kelima seismik interferometri, yang keenam metode berbasis gelombang permukaan seperti mikrotremor, SASW, dan MASW. Yang ketujuh, topografi seismik pasif. Yang kedelapan, pengolahan data dasar. Yang kesembilan, inferensi parameter bawah permukaan. Dan yang kesepuluh, interpretasi geologi dan amplifikasinya. Serta yang kesebelas, kesimpulan, tantangan, dan tren masa depan. Memasuki bab yang pertama, yaitu pendahuluan eksplorasi seismik pasif. Untuk pada 1.1 di sini terdapat definisi. Eksplorasi seismik pasif merupakan metode yang memanfaatkan getaran alami bumi atau getaran yang muncul tanpa kontrol manusia. Untuk ruang lingkupnya sendiri terdapat mencakup perekaman jangka panjang, pengolahan data berbasis korelasi noise, analisis gelombang permukaan, dan interpretasi karakter bawah permukaan. Untuk perbedaannya dengan seismik pasif, untuk seismik pasifnya itu membutuhkan sumber energi buatan seperti vibraton atau dinamit, sedangkan untuk seismik pasifnya itu hanya merekam gelombang yang sudah terjadi di lingkungan. Selanjutnya, fenomena sumber gelombang seismik pasif yang alam dan antropogenetik. Untuk gelombang yang direkam pada metode seismik pasif ini dapat berasal dari dua kelompok besar. Yang pertama, sumber alami seperti mikroses yang dipicu interaksi ombak laut, angin atau badan di atmosfer. Dan fenomena ini menimbulkan getaran frekuensi rendah yang terjadi secara terus-menerus. Sedangkan untuk kelompok kedua dari sumber antropogenetik, yaitu getaran dari aktivitas manusia seperti lalu lintas kendaraan, mesin pabrik, getaran konveksi, atau getaran kereta api yang memberikan energi pada antara frekuensi yang lebih tinggi. Selanjutnya terdapat amplifikasi utama dalam hidrokarbon, geoteknik, dan bahaya geologi. Amplifikasi pada seismik pasif ini sangat luas. Untuk di bidang hidrokarbonnya sendiri, metode ini digunakan untuk memahami regional malware noise, topografi, dan untuk mendapatkan efektivitas bawah permukaan melalui interferometri. Sedangkan di sektor panas bumi, rekaman pasif membantu mengidentifikasi zona rekahan, memetakan reservoir panas, dan memonitor perubahan aktivitas bawah permukaan yang berkaitan dengan aliran fluida panas. Sedangkan di bidang geotekniknya sendiri, untuk seismik pasifnya itu untuk menentukan profil kecepatan gelombang geser, ketebalan lapisan tanah, dan kekuatan pondasi. Dan sementara itu pada studi kebencanaan seismik pasif ini untuk mendukung pemetaan daerah amplifikasi gelombang yang berpotensi memperburuk dampak gempa. Selanjutnya terdapat tinjau historis dan perkembangan metode. Pengembangan seismik pasif berlangsung secara bertahap pada periode 1950 hingga 1980. Ketika 1989, Nakamura memperkenalkan metode HVSN. Sedangkan memasuki akhir 1990-an, metode analisis gelombang permukaan seperti MASW semakin memperkuat peran seismik pasif dalam bidang geoteknik. Sehingga pada
pertengahan 2000-an ketika interferometri dan ambient noise topografinya memungkinkan peneliti memetakan struktur bawah permukaan berskala besar tanpa sumber aktif sama sekali. Dan pada dekade terakhir digunakan teknologi distribusi Acoustic Sensing atau DAS berbasis serat optik kembali memperluas cakupan akuisisi data pasif. Kemudian terdapat capaian pembelajaran mata kuliah, CPMK, dan struktur buku. Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip dasar geometri seismik, mengenai karakter sumber pasif, mengoperasikan instrumen perekaman, dan perancangan survei pasif yang sesuai tujuan. Selain itu, mahasiswa dipersiapkan untuk menguasai teknik pengolahan utama seperti HVSN, interferometri, analisis depresi, dan topografi, sehingga mampu menafsirkan struktur bawah permukaan dengan pendekatan ilmiah. Untuk struktur bukunya itu, pembelajaran biasanya disusun mulai dari dasar gelombang seismik dan prinsip fisika dilanjutkan dengan instrumen teknik dan instrumen teknik akuisisi. Setelah dilanjutkan dengan pengolahan yang secara bertahap dan interferometri dan ambient noise topografi yang pada bagian akhir. Selanjutnya, bab 2 yaitu dasar-dasar gelombang seismik untuk metode pasif. Pada gelombang seismik, yang pertama jenis gelombang seismik terbagi menjadi dua, yaitu gelombang badan dan gelombang permukaan. Yang gelombang badan terdiri atas gelombang P primary dan S secondary. Gelombang P merambat melalui medium padat dan cair dengan gerakan partikel sejajar hambatnya, yang kecepatannya bergantung pada modulus Book dan shear batuan. Gelombang S bergerak lebih hambat dan hanya merambat di medium padat dengan gerakan partikel tegak lurus hambat. Karena sifatnya tersebut, gelombang S sering disebut juga untuk analisis kekakuan kesana. Dapat dilihat perbedaan antara gelombang P dan gelombang S pada gambar tersebut. Untuk kedua gelombang dapat dituliskan dengan persamaan sederhana. Untuk gelombang P terdapat kecepatan gelombang P sama dengan akan dari modulus Boole ditambah dengan 3/4 dikali modulus Gaussian per densitas. Sedangkan untuk gelombang S, kecepatan dari gelombang S sama dengan akan dari modulus Gaussian per densitas. Sehingga untuk diperlukannya gelombang S dan gelombang P di permukaan bumi, gelombang yang dominan adalah gelombang Lahar atau loft. Gelombang lahar memiliki pola gerak elips seperti gelombang air, sedangkan gelombang loft hanya bergerak secara horizontal. Gelombang permukaan meredam lebih lambat dibandingkan gelombang badan, sehingga sangat berguna untuk analisis struktur dangkal dalam seismik pasif. Dilanjutkan dengan parameter gelombang seperti amplitude, frekuensi, panjang gelombang, fase, dan waktu tempuh. Untuk gelombang seismik ini memiliki parameter yang penting seperti amplitude yang menunjukkan besar energi yang dibawa oleh gelombang, sedangkan frekuensi menggambarkan jumlah osilasi per detik. Panjang gelombang yang berkaitan langsung dengan kecepatan gelombang dituliskan sebagai lambda per V per F. Untuk selain itu, fase menggambarkan proses relatif satu titik pada gelombang sinus yang menentukan dalam analisis korelasi pada
interferometrik. Waktu tempuh atau travel time sangat dibutuhkan untuk mengetahui seberapa cepat gelombang bergerak dari satu titik lain ke titik lainnya. Selanjutnya, propagasi gelombang dalam media elastis, hukum Snelling dan koefisien refleksi atau transmisi. Ketika gelombang terdapat hukum Snelling, yaitu ketika gelombang bergerak melalui lapisan bumi, ia dapat dipantulkan dan diteruskan. Yang disebut dengan hukum Snelling yang dinyatakan dengan bahwa pemeriksaan gelombang bergantung pada kecepatan medium yang dirumuskan seperti sin I per V1 sama dengan sin N per V2, di mana I adalah sudut datang dan N sudut bias serta V1 V2 kecepatan masing-masing lapisan. Perubahan amplitude di batas antar lapisan dijelaskan melalui konveksi transmisi yang bergantung pada impedansi elastik yang dirumuskan dengan Z sama dengan rho per V. Makin besar kuantitas impedansi, makin besar pula gelombang yang dipantulkan. Selanjutnya, dispersia gelombang permukaan dengan metode fundamental dan Higgs-Mode. Gelombang permukaan sangat dipengaruhi oleh struktur berlapis di dekat permukaan karena kecepatan bergantung pada frekuensi. Frekuensi rendah umumnya melambat lebih dalam, sedangkan frekuensi tinggi hanya melambat di lapisan dangkal. Hubungan antara kecepatan fase dan frekuensi sering digambarkan menggunakan kurva diversi. Diversi dibagi menjadi dua, yaitu metode fundamental dan Higgs-Mode. Selanjutnya terdapat atenuasi dan hamburan gelombang. Atenuasi adalah proses berkurangnya energi gelombang selama melambat yang disebabkan oleh sifat viskositas batuan. Fenomena ini sering dinyatakan dengan faktor kualitas atau quality factor yang dirumuskan dengan Q sama dengan 2N energi tersimpan di beberapa energi hilang per siklus. Semakin besar nilai Q, semakin cepat gelombang melemah. Selanjutnya, konsep fungsi Green dalam seismologi. Fungsi Green adalah salah satu konsep fundamental dalam seismologi yang menggambarkan respon suatu medium terhadap sumber ideal. Dalam seismik pasif, fungsi Green diekstraksi melalui korelasi silang. Cross section rekaman noise pada dua sensor dapat dilihat rumusnya, dan dengan teknik ini seolah-olah bumi menciptakan sumber virtual yang menunjukkan kita menganalisis gelombang langsung dan terpantul tanpa adanya sumber aktif. Bab ketiga yaitu instrumen perekam seismik pasif. Yang pertama terdapat prinsip dasar transducer, yaitu geopon dan accelerometer. Dalam seismik pasif, alat utama yang digunakan disebut dengan transducer, alat yang mengubah dari energi mekanik menjadi energi listrik. Kemudian selain itu juga terdapat geopon yang bekerja sebagai velocity meter, yaitu untuk mengukur kecepatan partikel tanah ketika gelombang seismik lewat. Secara prinsip, geopon juga terdiri dari kumparan magnet yang bergerak reaktif satu sama lain. Ketika tanah bergetar, kumparan bergerak terhadap magnet sehingga menghasilkan tegangan. Hubungan tegangannya tertulis pada rumus tersebut dengan V T dengan keluaran dan S sensitivitas sensor. Sedangkan untuk akselerometer untuk mengukur kecepatan partikel tanah
Yang sensor ini digunakan untuk zoopraktik, untuk penelitian mikrozonasi atau bangunan, karena dengan frekuensi yang lebih rendah. Di selanjutnya terdapat karakteristik sensor seperti respon frekuensi, sensitivitas, resisten, dan dinamik. Untuk setiap sensor memiliki karakteristik teknis yang menentukan kualitas data. Untuk respon frekuensi yaitu menunjukkan tentang frekuensi yang bisa direkam sensor secara optimal. Untuk sensitivitas yaitu menentukan beberapa sensor sinyal listrik dihasilkan oleh setiap satuan gerakan tanah. Untuk noise-nya itu kebisingan internal sensor, dan yang untuk keempatnya itu tentang dinamik, yaitu menggambarkan perbandingan antara sinyal terbesar yang bisa direkam dan noise terkecil. Dapat dilihat rumusnya di bawah ini yang saya lingkari. Kemudian terdapat jenis-jenis sensor yang yaitu moving coil, MEMS, dan accelerator piezoelectric. Gearphone yang terhubung dengan coil ada sensor paling klasik untuk eksplorasi kelebihan, ada noise rendah, dan performa stabil di lapangan. Sedangkan untuk sensor MEME ini semakin populer dalam seismik pasif karena memiliki ukuran yang lebih kecil dan hemat daya serta bisa merekam frekuensi sangat rendah. Selanjutnya, digitasem dan sistem perekaman, resolusi, sampling rates, dan penyimpanan. Agar sinyal dari sensor dapat dianalisis, sinyal analog perlu dikontribusi menjadi digital oleh digital. Ada tiga aspek utama. Satu, resolusi digital, misalnya 24 bit, yang menentukan seberapa detail sinyal dapat dibedakan. Resolusi tinggi penting agar noise kecil yang terekam jelas. Kemudian ada sampling rate yang menentukan seberapa sering sinyal direkam tiap detik. Yang terakhir, terdapat kapasitas penyimpanan harus memadai karena perekaman pasif berlangsung langsung lama, bisa berhari-hari maupun berminggu-minggu. Untuk sistem akuisisi di lapangannya, seperti nodal system, kabel base system, atau DAS. Lapangan seismik pasif mengambil sistem akuisisi. Yang pertama terdapat nodal system, adalah sensor mandiri tanpa kabel yang ditetapkan baterai dan penyimpanan internal. Untuk sistem kabel base system menggunakan kabel panjang yang menghubungkan sensor ke satu pusat perekam. Untuk sistem akuisisi distribusi acoustic sensing atau DAS adalah teknologi baru yang memakai kabel serat optik sebagai sensor. Untuk selanjutnya, kasih kalibrasi dan pemilihan sensor. Untuk data tetap akurat, sensor harus dikalibrasi secara teratur. Kalibrasi meliputi pengecekan sensitivitas, respon frekuensi, serta keseimbangan komponen internal. Di lapangan dapat dilakukan pengecekan seperti pengecekan level baterai, kestabilan ground component, pelindung terhadap air dan suhu ekstrim, maupun pengecekan koneksi dan kabel. Kemudian masuk ke bab 4, yaitu desain survei dan akuisisi data seismik. Yang pertama terdapat perencanaan survei, tujuan, ruang lingkup, dan kondisi lapangan. Untuk tujuannya sendiri yaitu mencakup karakteristik struktur bawah permukaan, identifikasi lapisan sedimen, penilaian bahaya seismik, atau kemampuan reservoir. Nah, untuk ruang lingkupnya sendiri ditentukan oleh luas area penelitian serta skala resolusi yang diinginkan. Dan kondisi lapangan seperti kondisi topografi, akses jalan, vegetasi, dan keberadaan bangunan, dan tingkat kebersihan yang ditimbulkan.
sehingga mempengaruhi hasil data. Kemudian, desain geometri arrow bisa dapat menjadi 4 linear 2D, L-shape, atau lingkaran. Yang penempatan desain geometri ini digunakan untuk penempatan sensor di lapangan, sehingga bentuk arrow memiliki kelebihan untuk tujuan tertentu. Terdapat 4 ya linear untuk cocok untuk studi, eh, studi untuk memberikan cakupan area yang lebih luas untuk topografi kebisingan, lalu airsoft untuk mengambil dua sinar sehingga sensitivitas terhadap arah datanya gelombang, lingkaran atau wing array banyak digunakan pada metode mikrotech ilmu seperti HVSN dan SPAC. Selanjutnya, pertimbangan akuisisi 2C, rekaman, orientasi, sensor, serta kualitas data. Untuk 2C rekaman ini menjadi faktor penting karena sumber gelombang pasif datang secara asal. Semakin lama perekaman, maka semakin banyak eh, frekuensi yang didapatkan atau dikumpulkan. Untuk VSS sendiri memiliki durasi sekitar 6, 60 hingga 20 menit, sedangkan sampai beberapa hari. Dan juga untuk kualitas data dapat di dibandingkan antara sinyal noise dan noise atau sinyal to noise radio dengan rumus SNN sinyal per noise. Dengan nilai SNN yang baik menunjukkan bahwa energi gelombang yang terekam cukup kuat dibandingkan kebisingan. Selanjutnya masuk ke teknik pemasangan sensor, yaitu coupling dengan tanah atau batuan. Agar sensor bekerja dengan optimal, maka eh, hubungkan maka terhubung dengan baik di tanah, sehingga sensor tersebut dapat merekam getaran-getaran yang terjadi di sekitarnya. Kemudian terdapat dokumentasi dan metadata software yang menjadi bagian penting yang dilakukan dalam akuisisi data seismik pasif. Selanjutnya tantangan dalam akuisisi dan solusi aktif. Akuisisi sampai pasif mengalami berbagai hambatan. Tantangan paling utama tersebut termasuk kebisingan manusia, sensor yang tidak stabil, kerusakan atau gangguan cuaca atau medan yang sulit diakses. Beberapa solusinya di sini kami memilih waktu perekaman yang lebih tenang, dimana sensor dari jauh dari lainnya, memasang penutup sensor untuk meredam angin, serta pemasangan baterai cadangan yang cukup. Di sini selanjutnya untuk bab 5-nya yaitu seismic interferometry. Yang pertama yaitu prinsip dasar untuk mendapatkan respon info antara dua titik dari korelasi noise. Interferometry dalam seismik pasif pada dasarnya bertujuan membangun ulang respon impuls alami dari bumi tanpa menggunakan sumber apapun. Ketika dua sensor merekam noise lingkungan yang sama secara terus-menerus, sebagai energi gelombang yang terekam pada sensor A akan mencapai sensor B melalui jalur konsisten jalur propagasi tertentu. Secara sederhana, hubungan korelasi yang dapat dituliskan sebagai berikut ini yang terlihat pada gambar, di mana CABT adalah fungsi korelasi antara sensor A dan B. Fungsinya mendekati respon info ada gain function antara kedua titik. Dengan fungsi gain virtual dan sumber virtual,
Ketika korelasi dilakukan dalam waktu yang cukup panjang, hasil mendekati fungsi gen yaitu respon bumi jika kita meledakan sumber impuls pada salah satu titik. Padahal dalam kenyataannya kita tidak menahu sumber apapun, sumber yang berasal dari noise lingkungan. Karena itu, dengan dengan kata lain dapat dibagi menjadi dua. Solusinya itu sensor A sama dengan seolah-olah sumber dan sensor B seolah-olah geopan biasa. Serta geopan sensor seolah geopan biasa. Konsep ini kemudian kemungkinan kita membuat lintasan gelombang yang mustahil dilakukan tidak aktif sebenarnya pada segala regional. Selanjutnya, jenis interferometry cross correction dan convolution dan cross coherently pada jenis interferometry dibagi menjadi tiga, yaitu cross correction interferometry, yaitu yang digunakan untuk survei ambient noise dengan prinsip dua rekaman saling dikorelasikan secara langsung. Yang kedua, deconvolution interferometer, yaitu metode yang menghitung respon impuls dengan melakukan dekonvolusi yang digunakan untuk pendekatan memperjelas gelombang badan P dan S tetapi sensitif terhadap noise acak yang terlalu dominan. Yang ketiga ada cross coherency interferometry yang menggambarkan fungsi koherensi untuk menormalkan sinyal dan menekan pengaruh amplitudo. Kemudian terdapat asumsikan keterbatasan metode atau dengan homogenitas sumber dan resiproti. Untuk interferometri merupakan metode yang sangat kuat. Ada beberapa asumsi paling yang perlu dipahami. Yang satu, distribusi sumber yang merata atau homogeneous source diffusion yang merupakan metode korelasi secara optimal jika noise datang dari arah ya, berbagai arah yang merata. Yang kedua, asumsi resiproti untuk mengasumsikan bahwa respon gelombang A ke B sama dengan dari gelombang B ke A. Yang ketiga adalah keterbatasan frekuensi. Frekuensi rendah kurang dari 0,1 memerlukan durasi rekaman sangat panjang, sedangkan frekuensi tinggi lebih dari 5 hanya meredam atau terlalu dipengaruhi aktivitas manusia. Yang terakhir, yang keempat, yaitu noise tidak story. Nah, perubahan signifikan pada sumber noise dari waktu ke waktu, misalnya cuaca, perubahan drastis dapat mengurangi kualitas korelasi. Kemudian dilanjutkan dengan amplifikasi pemulihan refleksi dan estimasi kecepatan gelombang. Untuk pemulihan refleksi ini memungkinkan rekonstruksi struktur geologi tanpa penembakan atau vibraton yang hasil didapatkan untuk eksplorasi hidrokarbon, monitoring reservoir, dan imaging bahwa permukaan skala besar. Yang kedua, estimasi kecepatan gelombang badan P dan S. Informasi juga digunakan untuk mengekspert gelombang badan dari tumpukan korelasi. Gelombang badan dapat dihitung dari waktu tempuh antar sensor dengan rumus V sama dengan D per T, dengan D jarak antara sensor dan T waktu kita gelombang hasil korelasi. Selanjutnya masuk ke bab 6, yaitu metode berbasis gelombang permukaan, mikrotremor, SASW, dan MASW. Metode berbasis gelombang permukaan berkembang pesat karena karakteristik bawah permukaan dangkal karena mampu memberikan profil kecepatan dan gelombang geser. Terdapat 3 metode.
yang digunakan yaitu Mycotemon, SASW, dan MASW. Yang pertama itu terdapat Mycotemon atau HVSN dengan konsep spektrum horizontal vertikal HVSN Nakamura Method. Metode HVSN dikenalkan oleh Nakamura 1989 sebagai teknik untuk memperkirakan frekuensi dominan dan karakteristik resonansi suatu tapak dengan menganalisis rasio antara spektrum komponen horizontal dan vertikal gelombang mikrotremor. Prinsipnya adalah eh, bahwa komponen vertikal relatif tinggi terpengaruh oleh fenomena amplifikasi lokal sehingga rasionya H per V yang sama dengan akan dari pangkat 12 per V pangkat 22 H pangkat 22 per V dapat merepresentasikan efek resonansi lapisan sedimen. Kemudian terdapat interpretasi frekuensi dominan dan amplifikasi. Puncak utama pada kurva H per V menunjukkan frekuensi dominan atau F0 yang sering dikaitkan dengan kedalaman batuan dasar atau lapisan kontas yang berdasi. Kedalaman estimasi dapat dihitung melalui persamaan H kurang lebih Vs per 4 F0, di mana Vs adalah gelombang geser lapisan sedimen atau lapisan sedimen. Selanjutnya ada amplifikasi dari mikrotremor HVSN yaitu untuk memperkirakan kedalaman batuan dasar, mengidentifikasi struktur amplifikasi gelombang, serta mendeteksi lapisan gelombangnya tanah. Dan dilanjutkan terdapat SASW yaitu Spectral Analysis of Surface Wave yang merupakan prinsip dasar dan akuisisi dua sensor. Untuk prinsip dasar dan akuisisi dua sensor SASW yang merupakan metode gelombang permukaan berbasis dua sensor yang menerima gelombang aktif atau pasif yang kemudian dihitung perbedaan fase antara dua titik pengukuran. Jarak antara sensor penentuan tentang kedalaman investigasi. Metode ini mengasumsikan propagasi gelombang secara dominan. Akuisisi dilakukan dengan menempatkan dua geopon linear dan merekam gelombang permukaan, kemudian menghitung fungsi Stanford untuk mendapatkan hubungan antara frekuensi dan kecepatan pasar dapat dilihat pada gambar SASV2 septum diagram di atas. Kemudian terdapat ekstra kurva dispersi fase. Kurva diversi diperoleh dari hubungan antara frekuensi dan kecepatan fase. Pada frekuensi ini gelombang lebih sensitif pada lapisan dangkal, pada frekuensi rendah sensitif pada lapisan dalam. Dan profil interfase kemudian digunakan untuk mendapatkan profil Vs. Selanjutnya, terdapat MASW atau Multi Channel Analysis of Surface Wave eh, yang prinsip dasar dan akuisisi multi kanal dengan pengembangan SASW dengan menggunakan banyak sensor 6, eh, 6 hingga 48 kanal atau lebih untuk menangkap gelombang permukaan secara bersamaan. Penggunaan banyak geopon memungkinkan pemisahan mode gelombang dan menghasilkan hasil yang lebih stabil. Selanjutnya, transfer domain V ke K atau eh, F ke K atau F ke V untuk ekstrak diversi. Dalam MASW, transformasi frekuensi gelombang F ke K atau frekuensi kecepatan F ke V digunakan untuk memisahkan mode gelombang. Transformasi ini menghasilkan citra energi di mana garis-garis utamanya menunjukkan hubungan diversi gelombang permukaan. Metode F ke K umumnya digunakan dalam survei pada
survei pasif karena BF faktor memisahkan gelombang dari berbagai arah. Kemudian terdapat mode gelombang permukaan atau fundamental dan Higgs-Morse. Gelombang Rachel dapat memiliki lebih dari satu mode. Mode fundamental paling dominan, tetapi mode lebih tinggi sering muncul pada lapisan kuantas tinggi atau struktur kompleks yang mengikutsertakan Higgs-Morse dalam invensi dapat meningkatkan akurasi model. Kemudian terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode. Untuk dari mikroteman HVSN ini kelebihannya cepat, murah, sangat cocok untuk estimasi final dan mikrozona. Sedangkan keterbatasannya sulit menentukan profil VS tanpa data tambahan, interpretasi bergantung kontas impedansi. Untuk SASW, kelebihannya akurat untuk dua sensor, cocok untuk survei detail kedalaman dangkal, dan keterbatasannya memerlukan banyak titik tes, sulit untuk area kompleks. Sedangkan untuk MASW, untuk kelebihannya, hasil paling komprehensif multi-code cocok untuk rekonstruksi VSD 2D atau 1D, dan keterbatasannya membutuhkan banyak sensor lawan gangguan sumber noise dari arah tertentu. Selanjutnya masuk ke bab 7, topografi seismik pasif. Untuk prinsip dari topografi waktu tempuh yaitu untuk memetakan struktur bawah permukaan dengan memanfaatkan perbedaan waktu tiba gelombang seismik dari sumber alami. Ketika gelombang P atau S melambat melalui batuan dengan kecepatan yang berbeda, waktu tempuh ikut berubah. Variasi waktu tempuh ini digunakan untuk menghitung distribusi kecepatan di bawah permukaan. Selanjutnya sumber pasif untuk topografi. Untuk yang pertama terdapat di gempa lokal. Gempa lokal menjadikan sinyal gelombang badan P sampai S yang kuat dan jelas karena energi cukup besar dengan jarak dekat, serta peaking waktu tiba umumnya lebih akurat. Kemudian yang ke B, ambient topografi atau buat memanfaatkan gelombang permukaan dari noise ambient dengan mengkorelasikan rekaman antar stasiun. Kita dapat memperoleh fungsi green permukaan dengan metode ini. Metode ini eh, efektif pada frekuensi rendah hingga menengah dan cocok untuk studi struktur kerak dangkal hingga menengah. Kemudian terdapat picking waktu tempuh gelombang badan dan F. Picking waktu yang diperlukan untuk mengidentifikasi omset gelombang P dan S ini digunakan picking perubahan amplitudo atau polaritas yang sangat penting karena LON dapat menghasilkan LON kecil dapat menghasilkan kesalahan besar pada model. Untuk tekniknya terbagi menjadi 3, ada visual picking, nah itu dengan manual berdasarkan kurva amplitudo. Terus kemudian ada STA atau LTA, short term average atau long term average, meningkatkan deteksi omset. Dan yang ketiga terakhir ada cost correction untuk fine adjustment antar stasiun. Lalu terdapat konsep inferensi linear dan non-linear. Untuk tujuan inferensinya ada mencari model kecepatan M yang paling cocok dengan data waktu tempuh D. Pada kali ini inferensinya dibagi menjadi 4, yaitu inversi linear, least square yang itu meminimalkan selisih prediksi dan observasi. Nah, untuk kedua, regulasi T kosong untuk menstabilkan solusi agar tidak liar. Yang ketiga ada inversi non-linear yang dimana menghubungkan data model tidak linear seperti topografi penuh TD yang
Pendekatannya biasanya interaktif update model, hitung ulang travel time, dan kemudian ulangi di langkah pertama. Untuk yang keempat, terdapat resolusi dan ketidakpastian model. Resolusi topografi dipengaruhi oleh satu, distribusi stasiun dan sumber. Semakin merata, resolusi semakin baik. Baik. Yang kedua, frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang tinggi, resolusi tinggi, tetapi dangkal. Sedangkan frekuensi rendah, penetrasi dalam, tetapi resolusinya rendah. Yang ketiga, kualitas speaking. Noise tinggi menurutnya akurasi. Kemudian untuk bab 8, pengolahan dan eh, pengolahan data dasar. Untuk format data seismiknya dapat digunakan menggunakan SIG yang digunakan dalam eksplorasi terutama pada data multikanal karena mendukung hidden panjang dan informasi geometri. Selanjutnya masuk ke pengolahan yang terdapat dethroning, tapering, dan filtering. Pengolahan ini bertujuan untuk menyimpan data agar lebih bersih dan stabil sebelum analisis selanjutnya. Untuk the tending itu berguna untuk menghilangkan komponen drift atau time linear yang muncul akibat kondisi sensor atau digitasi. Untuk tapering sendiri memberikan jendela halus di tepi sinyal, misal hunting, agar tidak muncul artefak frekuensi saat transportasi Fourier. Dan yang ketiga, filtering yang dibagi menjadi dua, yaitu bandpass dan notch. Bandpass menunjukkan tentang frekuensi tertentu dan notch menekan frekuensi gangguan seperti noise 50 per 60 Hz. Dan terdapat analisis kualitas data dan seleksi segmen. Kualitas data pada kali ini eh, kualitas datanya dianalisis untuk melihat apakah sinyal layak dipakai atau dibuang. Hal yang dinilai adalah rasio sinyal terhadap noise, gangguan antropogenetik, clipping, dan digital gate. Sinyal di segmen dipilih berdasarkan bila noise stabil atau konstan, tidak ada gangguan tiba-tiba, durasi cukup panjang sesuai kebutuhan. Misalnya beberapa jam untuk interferometry noise. Selanjutnya terdapat pengolahan data interferometry. Pada pengolahan data interferometry bertujuan membentuk fungsi gain virtual melalui korelasi sinyal antar stasiun. Yang pertama terdapat koreksi silang, course correction, yang dilakukan antar pasangan stasiun untuk mencari kesamaan sinyal dalam dominan waktu. Yang kedua terdapat stacking temporal atau spasial yang berguna untuk meningkatkan sinyal koheren dan menurunkan noise acak. Yang ketiga, terdapat pembentukan virtual ground gator, di mana hasil korelasi antar stasiun disusun seperti data seismik aktif menjadi salah satu stasiun sebagai sumber virtual. Kemudian, memasuki pengolahan data gelombang permukaan atau SASW atau MASW. Pada SON, SASW dan MASW, tujuan utama adalah mengekstraksi kurva diversi, yaitu hubungan kecepatan terhadap frekuensi. Untuk tahapannya, dia menjadikan transformasi domain F ke K dan F ke V yang digunakan untuk mengidentifikasi mode fundamental dan mode lebih tinggi. Yang kedua, ekstraksi kurva diversi. Untuk picking dilakukan pada fungsi energi gelombang permukaan. Yang ketiga, adalah editing kurva. Kurva yang digunakan masuk akal kurva yang digunakan tidak masuk akal atau pengaruh noise dihapus agar inversi lebih stabil. Kemudian selanjutnya pengolahan data mikrotremor HVSN. Metode HVSN bertujuan menghitung rasio antar spektrum horizontal dan vertikal untuk mendapatkan frekuensi dominan. Untuk tahapannya itu mengkalkulasi spektrum Fourier
Menggunakan segmentasi jendela dan FFT untuk mendapatkan amplitude frekuensi. Yang kedua, kalkulasi HVSN. Yang ketiga, analisis arah. Apakah sumber noise memiliki dominan arah tertentu? Yang keempat, stacking atau mengambil rata-rata kurva HVSN dari banyak sampel untuk memperoleh kurva final yang stabil. Selanjutnya, ke bab 9 yaitu invensi parameter bawah permukaan. Untuk invensi profil kecepatan gelombang geser. Inversi profil VS bertujuan untuk mendapatkan struktur bawah permukaan, ketebalan, dan kecepatan lainnya dari data dispersi gelombang permukaan. Metode ini biasanya digunakan pada SASW dan MASW. Dan terdapat model bumi awal dan parametrisasi. Langkah awal invensi adalah menentukan model awal atau initial model. Biasanya terdiri atas beberapa lapisan elastik dengan parameter ketebalan lapisan, kecepatan Vs, kecepatan Vv jika diperlukan, dan densitas opsional. Parameter harus dipilih sederhana agar invensi stabil. Jumlah lapisan umumnya 3-6 untuk data MASW dangkal. Model awal sangat mempengaruhi konvergensi, terutama untuk inversi lokal. Selanjutnya terdapat inversi kurva dispersi MASW dan SASW yang bertujuan mencari model VS yang kurva diversi teorinya cocok dengan kurva diversi hasil observasi. Metode yang digunakan yaitu pertama local optimization atau RSCOS, yang dimana pendekatan ini bekerja dengan meminimalkan misfit secara iteratif. Yang kedua, global optimization, yang digunakan saat model nonlinear atau banyak minimum lokal seperti simulated annealing dan genetik algoritma. Selanjutnya, estimasi ketebalan lapisan dan VS, yang hasil hasil inversi dapat berupa profil VS per lapisan, ketebalan setiap lapisan serta kedalaman bentuk jika kontras impedasinya benar. Selanjutnya, inversi data HVSN. Metode HVSN digunakan untuk memberikan impedansi bawah permukaan, terutama kontras antar sedimen dan batuan dasar. Inversi HVSN menjadi model 1D yang kurva teorinya cocok dengan kurva HVSN observation. Model yang dapat diestimasi yaitu VS tiap lapisan, ketebalan lapisan sedimen, dan rasio VP per VS atau densitas opsional. Kemudian terdapat invensi topografi pasif VP dan VS. Topografi pasif membangun model kecepatan 2D dan 3D menggunakan waktu tempuh gelombang badan P atau S. Prinsip dasar mengikuti topografi waktu tempuh. Untuk tahapannya terdapat menjadi 4, yaitu menentukan jalur sinaran atau lipat dari event gempa lokal atau sumber noise. 2. Menentukan kernel sensitivitas untuk setiap lintasan. Yang ketiga, membentuk persamaan linear D sama dengan GM, di mana D waktu tempuh, M model kecepatan, dan terakhir menyelesaikan dengan inversi linear atau non-linear. Pendekatan non-linear dipakai untuk model 3D yang kompleks atau jarum sinar yang membelok. Dia terdapat estimasi ketidakpastian dan analisis resolusi. Evaluasi resolusi diperlukan agar interpretasi tidak berlebihan. Dengan menggunakan 4 teknik, yaitu checkerboard test mengevaluasi kemampuan pemisah anomali, model convergence menghitung ketidakpastian parameter, derivatif atau sensitivity kernel melihat sensitivitas setiap frekuensi atau offset, dan bootstrap atau Monte Carlo untuk menilai stabilitas hasil inversi. Kemudian ada integrasi hasil inversi dari metode berbeda. Masing-masing metode memiliki sensitivitas yang berbeda, seperti MASW dan SAEW. Detail
VSC dangkal 0 hingga ke 30. Untuk HVSN kedalaman bentok. Bentok untuk topografi variasi antara VP per FVS sampai ratus meter atau KM. Terdapat gambar gabungan MASV HVM topografi model. Selanjutnya masuk ke bab 10 yaitu interpretasi geologi dan amplifikasinya. Hubungan parameter seismik VS, VP, per VS, impedansi dengan sifat batuan. Parameter seismik seperti VS, rasio VP per VS, dan impedansi akustik dengan rumus A I sama dengan rho kali VP yang memberikan informasi dasar mengenai kekompakan, porositas, serta tingkat perapukan batuan. Nilai VS yang tinggi umumnya menunjukkan batuan yang keras dan kompeten, misal granit atau basa, sedangkan nilai VS yang rendah mengindikasi rigorit tanah, perapukan, atau zona yang jenuh fluida. Selanjutnya terdapat identifikasi dan pemetaan litologi serta kontak batuan. Perubahan nilai VS dan impedansi dapat digunakan untuk pemetaan perahian litologi, misalnya dari batuan sedimen ke batuan vulkanik atau dari zona rigorit ke batuan dasar. Kontak litologi ini ditandai dengan kontras parameter seismik yang cukup tajam. Kemudian terdapat karakterisasi zona rigorit, perapukan, dan batuan dasar atau basement. Nilai VS yang rendah kurang dari 1 km/s biasanya menandai rigorit, tanah lapuk, atau zona sedimen sangat lepas. Sebaliknya batuan basement memiliki VS jauh lebih tinggi, yaitu di atas 0,5 hingga di atas 2,5 hingga 3,5 km per sekon. Dengan demikian, model VS sangat efektif dalam pemetaan kedalaman basement dan ketebalan lapukan. Dapat dilihat pada contoh gambar 10.1. Kemudian terdapat identifikasi struktur geologi sesar. Struktur geologi seperti sesar, lipatan, maupun zona sun. Struktur geologi dapat diidentifikasi dari anomali lokal pada peta VS, VP VS maupun impedansi. Sesar biasanya memperlihatkan zona VS rendah memanjang akibat rekahan, alterasi, dan fluida. Lipatan dapat terlihat dari tren perubahan kecepatan yang simetris atau bergelombang, sedangkan zona sun biasanya menunjukkan penurunan impedansi secara signifikan. Kemudian terdapat amplifikasi reservoir hidrokarbon dan geotermal. Yang pertama untuk pemetaan reservoir dan non-reservoir yang digunakan karena reservoir itu memiliki VS rendah dengan VP VS per VS tinggi dan impedansi lebih rendah dibandingkan batuan sekitar yang mengakibatkan keberadaan pori dan fluida, sehingga membantu dalam memetakan zona proyeksi secara kualitatif. Yang kedua ada identifikasi zona alterasi hidrotermal yang menunjukkan penurunan VS dan meningkatkan VP per VS yang cocok untuk mengidentifikasi kapok maupun jalan permeabilitas panas. Selanjutnya, yang ketiga ada estimasi porositas dan saturasi fluida atau kualitas melalui kombinasi VS dikurang VP per VS dikurang impedansi. Porositas dapat diduga sebagai kualitatif. Zona dengan impedansi rendah plus VF per VS tinggi umumnya mengindikasi fluida dominan air. Sedangkan untuk yang VP per VS yang rendah dapat mengarah ke gas. Kemudian terdapat pemantauan reservoir atau time-lapse pasif yang pada metode pasif terdapat perubahan kecepatan gelombang akibat injeksi produksi atau stress reservoir. Timestamp membantu menilai migrasi fluida dan perubahan tekanan secara
non-invasif. Kemudian dilanjutkan dengan studi kasus terintegrasi. Interpretasi data pasif untuk pemodelan geologi bawah permukaan. Dalam studi integrasi mode vs impedansi dan rasio VP per VS dikombinasi dengan data geologi permukaan, peta petografi berdasarkan serta peta struktur untuk membangun model geologi 2D maupun 3D. Proses integrasi memungkinkan identifikasi batas hidrologi, kedalaman basement, zona sesar, hingga reservoir secara menyeluruh. Dapat dilihat pada gambar 10.2 ini, yang merupakan contoh hasil pemodelan geologi bawah permukaan dengan metode HVSN. Dan terdapat integrasi dengan metode geofisika lain untuk interpretasi menjadi lebih kuat. Data seismik pasif digabungkan dengan metode lain dapat menggunakan graviti, magnetik, geoistik, maupun seismik aktif. Untuk bab 11, kesimpulan, tantangan dan tren masa depan. Untuk terdapat ringkasan keunggulan dan keterbatasan metode pasif. Metode seismik pasif telah berkembang menjadi salah satu kunci dalam karakteristik bawah permukaan karena sifatnya yang efisien, ekonomis, dan minim gangguan. Keunggulan utama yang tidak memerlukan sumber energi buatan, sehingga proses akuisisi data dapat dilakukan dengan biaya rendah dan tanpa resiko mengganggu lingkungan atau aktivitas masyarakat. Data dapat direkam secara kontinu dalam jangka panjang sehingga sangat ideal untuk pemantauan perubahan bawah permukaan dalam konteks geologi, geoteknik, geotermal, atau seismik. Namun, metode ini tetap memiliki keterbatasan inheren. Sifat pasif berarti sumber getarannya tidak dapat dikendalikan sehingga kualitas data bergantung pada kondisi lingkungan, aktivitas manusia, cuaca, atau fenomena alam lain. Resolusi lateral atau vertikal juga sering lebih rendah dibandingkan metode aktif karena keterbatasan bandwidth dari noise yang tersedia secara alami. Selain itu, seluruh metode yang berbasis invasif baik HVSN, dispersi maupun topografi bersifat non-unik, sehingga beberapa model bawah permukaan dapat memberikan kecocokan yang sama terhadap data observasi. Karena itu dibutuhkan integrasi multimetode sangat disarankan untuk meningkatkan keandalan interpretasi. Selanjutnya terdapat tantangan utama. Tantangan utama mendasar dalam seismik pasif ada ketergantungan terhadap kualitas noise. Noise dapat bervariasi secara harian hingga musiman, baik dalam spektrum maupun arah propagasinya. Noise antropogenik juga sering mendominasi frekuensi tertentu sehingga mengganggu estimasi dispersi atau korelasi antar stasiun. Selain itu, performa instrumen, terutama sensor berbiaya murah, dapat membatasi sensitivitas pengamatan. Tantangan besar lainnya adalah invensi non-unik, terutama pada metode HVSN dan kurva diversi. Karakteristik gelombang permukaan membantu membuat satu kurva diversi dapat cocok dengan beberapa kombinasi mode VS dan ketebalan lapisan yang berbeda. Hal serupa juga berlaku pada puncak HVSN yang bisa muncul akibat resonansi sedimen atau efek struktur lateral. Selanjutnya terdapat tren riset dan pengembangan. Dunia seismik pasif sedang mengalami percepatan inovasi. Salah satunya paling signifikan adalah distribusi acoustic sensing atau DAS. Teknologi ini memanfaatkan kabel fiber optik sebagai rangkaian sensor berdensity yang sangat tinggi sehingga memungkinkan pemetaan struktur bawah permukaan secara kontinu pada skala kilometer dengan resolusi yang tidak mungkin dicapai sensor konvensional. DAS juga sangat efektif untuk memantau jangka panjang
terutama pada sistem geothermal, reservoir, dan monitoring infrastruktur. Selain DAS, untuk penggunaan machine learning mulai berkembang pesat dalam berbagai aspek pengolahan data seismik seperti picking yang dapat dilakukan dengan otomatis, klasifikasi noise, ekstrak fitur dispersi, serta percepatan proses inversi. Walaupun algoritmanya belum mendominasi seismik pasif, sebagaimana pada seismologi gempa, tren ini sejalan dengan arah pengembangan metodologi otomatis berbasis interferometri dan korelasi. Dan berikutnya yaitu pemantauan 4D atau time lapse karena metode pasif karena metode pasif dapat merekam data secara terus-menerus tanpa biaya besar. Ia sangat ideal untuk mendeteksi perubahan kecil pada kecepatan gelombang atau scattering atau karakter medium sebagai respon terhadap proses reservoir. Inform deformasi tektonik atau aktivitas geotermal. Inovasi lain yang semakin berkembang adalah joint inversion, yaitu menggabungkan HVSN, diversi gelombang permukaan, interferometri, dan topografi dalam satu kerangka penemu modern. Pendekatan ini sangat efektif untuk mengurangi ambigu interpretasi dan meningkatkan konsisten model bawah permukaan. Kemudian terdapat etika dan standar praktik dalam eksplorasi seismik pasif. Untuk standar praktik dan etika sangat penting dalam pelaksanaan survei seismik pasif, terutama karena metode ini dilakukan dalam jangka yang panjang dan sering berada dekat pemukiman. Pengolahan data eh, harus mengikuti pedoman institut seperti IRIS, yang menekankan pada pentingnya pencatatan orientasi sensor, sensitivitas respon instrumen, waktu akuisisi serta kondisi lingkungan. Metadata yang lengkap sangat penting untuk menjamin reduksibility dan akurasi analisis. Secara etika, penempatan sensor harus memperhatikan keselamatan masyarakat, privasi, dan izin lokasi. Selama itu, proses interpretasi harus bebas dari manipulasi data dan mengikuti kaidah ilmiah yang diakui secara internasional. Transparansi sangat penting, terutama ketika hasil survei digunakan dalam konteks mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur, atau pengembangan sumber daya alam. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.